Mesti pulsa rembul yang kena. Tapi coba barangkali yang merah. Yang apa? Bentar. Sebulan. Ada lagi bos. Kompresor. Kamera nih rek. Kan ora tikus Mas iki. Yo salah konstruksi ya ono ngarani. Salah konstruksi. Iya. Kok dhuwur ya? Aman semua. Ternyata cuman sensor hole-nya. Padahal saya itu terus terang saya pengen lihat lagi warna coklat yang terkena. Soalnya saya pernah lihat warna coklat ini gandeng sama bodi tapi ternyata masih aman. Hanya orangnya mogok-mogok beberapa kali. Kalau ini cuman sensor hole-nya ini yang ada jeret putihnya. Putih. Pokoknya ini yang ada warna putih. Warna putih satu baris ini ya. Ini sensor hole. Jadi walaupun dia sudah jalan, kalau terkena dengan bodi akan ada kendala pengamatan pada coklatnya sehingga dia memberitahukan kepada ECU untuk 52 CKP. Oke ya, wis singkat. Jadi motor begini tuh ACG kalau suka mogok di jalan ya barang itu yang sering sekali hampir kemarin saja pernah. 2 hari yang lalu ya. Rung dino kepungkur ya? Rung dino kepungkur. Wis selanjutnya dibersihkan wis, semuanya dibersihkan, mesisan bongkare ya. Dirapikan, dibersihkan, diamankan lah. Ini nanti diamankan Mas ya. Kalau kita nyervis biarpun nggak disuruh sama orangnya, kalau ketemu motor yang ACG begini ya tolong diamankan semua. Biarpun orangnya nggak nyuruh ya nggak ngerti. Ya kita yang ngerti ya harus ngalahi. Ini ada harus diganjel. Pakai sandal juga boleh, pakai ban tumpukan ban lapis 2 juga boleh, apa saja. Yang penting ini nggak ngena ini. Yo, yang penting ini nggak terkena ini. Ini penyakit umum Mas. Saya sampai malu posting. Sebenarnya malu kalau posting yang beginian. Kalau orang ahas atau orang yang sering-sering ngalami begini, dianggapnya itu sesuatu yang sangat remeh. Tapi bagi sebagian orang ya ada yang mengatakan yang begini itu sulit, mungkin bahkan sehari nggak ketemu kalau yang belum pernah pengalaman. Tapi kalau yang sudah pengalaman ya gitu aja. Paling dia kalau cepet-cepetan ya diganjel gitu aja, wis beres, pasti beres. Tapi kan kita tuh sebenarnya bikin gini tuh tujuannya untuk edukasi saja. Ya wis dikerjakan Bol, dibaikin, dibersihkan ya. Kita mau kerja yang itu dulu. Oke, terima kasih. Ini motor yang tadi, yang 52 CKP tadi ya, yang sudah saya ganjel tadi. Ternyata waktu saya coba, saya gas mentok, malah larinya mundur. Oke, sekarang mau kita coba, kita lihat. Sebenarnya kita udah hafal penyakit-penyakit model gini. Pastinya adalah nilai TPS yang sudah mulai error. Tambah mundur Pak ya? Digas ya? Dari bapak tambah mundur. Digas. Tiba naik gunung kok tambah mundur jadi. Pengaturan. Sapal Mas, sebenarnya model penyakit umum dan seringkali saya saja sampai malu kadang-kadang. Kok begini terus?
Fit FI. Ini kak pakai anu, lihat di video itu kurang terang. Nah, sekarang di bukaan gas, coba lihat tuh di bukaan gas. Ini gas, saya gas mas ya, pelan mentok. Nah, dia malah jatuh lagi ya. Sering ketemu yang beginian. Saya ulangi lagi nanti. Ini gas saya naikkan pelan sampai notok. Lah, ini malah notok. Ini notok mas ya. Notok malah dia turun di angka berapa itu? Di angka berapa itu? Coba kalau turunnya. Di angka 17 derajat. Nah, itu di 17 derajat. Di 17 derajat itu. Coba kita lepas gas ya. Nah, begini kita lepas gas. Dia naik malah turun. Naik. Gas mentok malah turun di 17 derajat. Coba kita lihat dalam versi angka. Kita naikkan mas ya, 21, 23, 26, 27. Pada angka berapakah dia turun? Pada angka 72769. Oh, 72. Pada 72 mas ya, masih di 72 dia masih nyangkut. Begitu lepas 70 dia malah turun ya. Dia malah turun. Kita lihat voltasenya mas, bukaan gas. Voltase bukan gas coba dilihat, sudah sangat turun, sudah sangat rendah, ada di 0,429. Kalau kita naikkan gak duwe tuku ngene kono, ngene kasdar. Iya. Kalau kita naikkan dia malah jatuh. Malah kita naikkan ya. Kita rubah geser bautnya. Saya yakin nggak bisa ini. Jatuhnya kita nanti seperti teori yang sudah ya. Jatuhnya nanti seperti teori yang sudah yaitu diganjal atau ganti TPS. Nah, sudah. Ini sudah saya kendorin mas yo. Caranya ya ini bautnya ini dikendorin mas yo. Nyangkut. Itu mas. Bautnya yang ini dikendorin aja. Dikendorin. Kalau mau naikkan voltase berarti ini digeser ke atas. Kalau nurunkan digeser ke bawah. Coba kita naikkan. Ini dilihat. Sama lihat ini aja. 0,49 itu yang bawah. Yang saya sorot kuning. Kita naikkan. Di angka 5 itu sudah pada 2 derajat. Kita turunkan lagi 0,57. Nah ini sedikit lagi 0,488. Nah ngangkat dia sedikit lagi. Saya turunkan di angka 0, kita atur TPS-nya mas ya, agar posisi bukaan paling atas tidak menyentuh. Karena ini baru sedikit, kelihatannya masih fungsi, kelihatannya masih bisa diperbaiki. Sudah kita setel ya mas ya. Tidak harus 0,448 ya, tidak harus. Pokoknya di sekitar segitu ini nilainya. Yang penting itu
waktu bukaan mentok, waktu bukaan nutup tuh 0 bisa 0 derajat, waktu bukaan mentok dia bisa dia bisa naik seperti sedia kala, tidak jatuh lagi. Ini mentok Mas. 7 derajat, tidak turun lagi. Coba kita lihat versi grafiknya. Versi grafiknya ini. Nah, versi grafiknya. Nah, naik kan? Tidak jatuh lagi nih gas mentok Mas. Ya. Saya nggak bisa shooting dua-duanya kalau nggak ada yang bantu. Coba wis, saya minta saya pegang dua-duanya. Sama lihat grafik, sama lihat saya pegang grip gas ya. Wes, sudah tidak jatuh lagi, lepas. Sudah tidak jatuh lagi. Ya, lihat grip gas. Sudah tidak jatuh lagi. Berarti ini sudah layak untuk dipakai gas mentok, tidak seperti yang tadi. Nah, skip. Lantas, Mas, saya nggak punya scanner. Gimana caranya? Bisa. Sebentar. Saya fokuskan lagi ya. Lihat voltnya. Lihat voltasenya ya. Nah, ini kan. Nah, ini voltase bukaan gas ini kalau di bawah 0,2 atau 0 volt dia akan DTC lah istilahnya. Dia DTC. Atau dia kalau menyentuh di angka 5 volt, dianggapnya juga konslet sama 5 volt, maka dianggap DTC. Kalau ringnya di bawah 4,5 dia belum DTC. Ini baru 4,3. Gas mentok Mas ya. Ini gas turun. Ini gas turun. Nah, begitu. Kalau sudah begini berarti dianggap normal. Ring kerjanya itu ada di angka segitu. Istilahnya 0,4 sampai 4,5 ring kerjanya. Oke, kalau nggak punya misalnya nggak punya avometer, nah, nggak punya scanner, gimana caranya? Yo, kita harus pinter-pinter, harus banyak jam terbang, nah, harus pinter juga. Nah, ini kan TPS kan Mas ya, ini kan TPS Mas ya. Nah, itu kan TPS ya, TPS kan ini yang saya tunjukin. Nah, TPS itu kan ada kakinya 3 Mas. TPS ini kan ada kakinya 3. Ini min atau ground, ini 5 volt, ini yang dibaca oleh ECM. Lah kalau dia yang tengah ini kan potensiometer Mas, kayak radio itu loh Mas, kayak radio. Nah, potensinya volumenya radio ini. Kalau dia dekat sini, dekat selama nggak nyentuh, nggak di bawah 0,3, yo bagus, bisa bekerja. Kalau sudah menyentuh berarti 0 volt dia DTC. Kalau ini menyentuh sama 5 voltnya juga, ini begini menyentuh 5 voltnya juga DTC. Kalau begini masih ada resistansinya, tidak DTC, dianggap bukaannya penuh. Mas yo, sederhana wis. Bayang no, kalau ini dekat ini berarti bukaannya sedikit. Orang ngegip gas gitu kan ya. Sret ini kalau tapi jatuhnya lekat sama sini, sama 0 volt, yo DTC Mas. Kalau ini jatuhnya sama dekat sama 5 volt, dekat lengket. Pocone nang jero. Lengket, yo 5 volt. Makanya ini harus ada nilai resistansinya. Kalau ini sama ini harus masih ada jaraknya. Nggak boleh lekat gitu. Nah, ini bisa ukur pakai avometer, bisa ukur pakai voltmeter kala mesin berbunyi. Mesin berbunyi pakai voltmeter, kalau mesin nggak berbunyi pakai pakai ohm ya. Pakai resistor yang
Tuh, sekarang diukur aja. Coba lihat. Sebenarnya nggak perlu dibuktikan karena yang namanya begini itu sudah hafal, Mas. Ya nggak ngedrop lagi karena bukaan throttle body ya, bukaan throttle body ini sama suplai bensin yang diharapkan adalah klop. Kalau tadi nggak klop, dia bukanya penuh, suplainya malah dikendorin, diperkecil, debitnya malah diperkecil, akhirnya ngok. Nah, koyok kiritan Mas ya.